Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi jemain. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam Kultum Ramadan dengan tema hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan Allah di bulan Ramadan yang merupakan Syahrul Huda, bulan petunjuk. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan lah Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk dan penjelasan atas petunjuk itu dan sebagai pembeda yang hak dan yang batil, yaitu sebagai Furqan. Di bulan Ramadan kita terangsang kembali untuk membaca Al-Quran. Mungkin di luar Ramadan kita sering melupakan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, atau Al-Quran itu kita letakkan di atas lemari yang paling tinggi sehingga menjelang Ramadan kita buka lagi, ada debu di sana, ada kotoran, atau mungkin sudah koyak dimakan rayap. Tapi di bulan Ramadan kita berupaya untuk membuka, membaca, dan sekaligus mengamalkannya. Ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, itu malam Qadar yang merupakan mulia, kemuliaan bulan itu sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 84 tahun lebih. Kalau kita beribadah di bulan itu mendapat nilai Lailatul Qadar, maka sama dengan 84 tahun nilai ibadah kita. Nah, ulama sepakat bahwasanya pada malam itulah Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu turun dari Lauh Mahfuz menuju ke langit di bawah yang disebut dengan Baitul Izzah, itu secara keseluruhan. Tapi untuk turun pada Rasulullah yang dibawa oleh Malaikat Jibril, turun secara berangsur-angsur. Nah, bukan berarti tidak mampu Allah menurunkan secara keseluruhan, tapi ada hikmah di baliknya. Yang pertama, agar meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabat. Jadi ketika Rasul berdakwah itu banyak ejekan, banyak caci maki mungkin yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap beliau dengan perlakuan yang tidak baik. Nah, agar Rasul dan para sahabat kokoh, kuat, dan teguh hatinya, maka Allah turunkan secara perlahan sesuai dengan kasus yang terjadi. Ya, dengan kasus yang terjadi itu Rasul dituntut menjadi orang yang sabar, tabah menghadapinya. Surah Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang konsentrasi, yang terfokus. Kehidupan yang dilakukan Rasul dan para sahabat beda dengan kita. Rasul dan para sahabat itu mendapat ujian kehidupan itu berat. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin berat ujian yang diberikan Allah. Nah, maka ujian yang berat itu harus diatasi dengan kesabaran. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 214.
Allah berfirman, "Amasibtum an tadkhulul jannah." Janganlah kamu mengira kalau kamu akan masuk surga. Padahal kita sudah yakini diri kita akan masuk surga. Karena kita sebagai muslim, orang beriman kepada Allah Ta'ala, masuk surga. Tapi Allah mengatakan, janganlah kamu kira kamu akan masuk surga. Dilanjutkan oleh ayat, "Walamma ya'tikum," sebelum datang kepadamu, "masalul ladzina khala min qablikum," yaitu berbagai ujian, cobaan, sebagaimana didatangkan pada orang-orang sebelummu. Artinya apa? Masuk surga itu diawali dengan ujian yang diturunkan oleh Allah berupa penderitaan, penyiksaan. Yang ujian itu diberikan juga pada orang-orang sebelum kita dengan berbagai ujian. Masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu, kata Allah. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang, wa zulzilu, dengan berbagai cobaan. Hatta yaqula rasul, sampai rasul dan orang-orang beriman bertanya, mata nasrullah, mana pertolongan Allah itu? Jadi sudah capek ini berdakwah, Rasul dan para sahabat. Ada yang merasa terlalu lambat kemenangan itu. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, kapan sih kita akan menang? Kapan Islam itu akan jaya?" Mendengar itu Rasul kemudian berdiri dengan nada yang agak marah. Rasul mengatakan, orang-orang terdahulu itu lebih dari kalian penderitaannya, tapi mereka tabah, sabar dengan penderitaan itu. Kalian belum seberapa ini, kata Rasulullah. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi seorang mukmin itu dididik oleh Allah menjadi orang yang teguh, ya, hatinya teguh, pendiriannya, bagaimanapun juga kehidupan menimpanya, kehidupan yang sulit, penderitaan yang dirasakan. Ini hikmah yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Allah ingin memberikan satu tantangan kepada orang kafir, ya. Kalau mereka mengejek, mencemooh umat Islam melalui Rasul dan para sahabat, ya, dengan berbagai cemoohan, maka Allah menantang orang kafir dengan memperlihatkan mukjizat Rasul dan para sahabat. Rasul-rasul terdahulu juga begitu. Apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika kamu ragu, kata Allah, atas apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mislih, maka cobalah kamu tulis saja, kata Allah, satu misal ayat. Jadi kalau ingin membuktikan kalian hebat, ya, orang kafir itu hebat, lebih mulia daripada Rasul, dari Allah, mampu sebagaimana yang dilakukan oleh Allah, maka Al-Quran menantang, tulislah seperti Al-Quran ini, satu ayat saja. Wad'u suhada'akum, ajak semua orang, kata Allah. Siapa saja yang kamu ajak selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau betul-betul kamu orang yang benar. Ini tantangan yang diberikan Allah pada orang kafir. Jangan sampai mereka itu memperlakukan Rasul, para sahabat dan umatnya dengan perlakuan yang, ya, sangat, ya, tidak manusiawi. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dengan cara perlahan, berangsur-angsur, agar dimudahkan menghafal dan memahaminya. Nah, banyak ayat itu yang datang, yang diturunkan, diawali dari asbabun nuzul. Karena persoalan kehidupan yang dialami oleh para sahabat, dan sahabat dia bertanya, maka turunlah firman Allah. Nah, atau ada satu kisah yang dialami oleh sahabat, ya, oleh Rasul. Nah, kita lihat saja bagaimana Rasul ketika mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak kandungnya. Padahal Zaid bin Haritsah adalah anak angkatnya. Nah, maka Allah menegur Rasulullah bahwasanya Zaid itu adalah
Zaid bin Haritsah, bukan Zaid bin Muhammad. Ini Al-Quran itu mudah dihafal. Di dunia ini tak ada satu buku pun, ya, kitab pun yang dihafal oleh manusia. Tapi Al-Quran dihafal oleh ribuan bahkan jutaan umat Islam. Dan menghafalnya mudah, mempelajarinya pun mudah. Tidak ada kesulitan bagi orang mau dan mampu untuk menghafal dan memahami Al-Quran. Walaqad yasarnal Qur'ana lizikri fal mimudzakir. Dan sungguh kata Allah, telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat-ingat, itu dihafal. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kita lihat sekarang ini tumbuh subur adanya rumah-rumah tahfiz, banyaknya para hafiz dan hafizah, ya, yang menghafal Al-Quran, yang pahalanya insya Allah bagi mereka yang menghafal Al-Quran itu besar sekali. Bahkan orang tua yang mendidiknya akan diberikan nanti oleh anaknya mahkota kebanggaan di akhirat. Ini kelebihan orang yang menghafal Al-Quran. Yang keempat, kenapa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur? Agar relevan dengan penetapan hukum. Ya. Seperti yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang rampasan perang. Nah, ketika itu turunlah aturan bagaimana cara membagi harta rampasan perang, ghanimah. Yang kelima, menguatkan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah. Jadi terserah Allah mau menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur sekaligus memberikan kemudahan dalam menghafalnya, memberikan kemudahan dalam memahaminya, penetapan hukum, karena Al-Quran itu milik Allah. Ya, Al-Quran itu milik Allah, diturunkan dari Allah dan bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah, saudara sekalian yang melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita laksanakan diberikan Allah kekuatan kita, keikhlasan, sehingga bernilai ibadah hendaknya. Sebentar lagi kita akan buka puasa. Ya, selamat menikmati buka puasa dan melaksanakan aktivitas Ramadan. Walaupun kita berada di akhir Ramadan, tapi tetaplah azam, tekad dan niat untuk tarawih, apakah di masjid ataupun di rumah. Tetap membaca Al-Quran, apakah di masjid dengan tadarus bersama teman-teman atau di rumah. Tetap juga lah, ya, untuk qiyamul lail dan kebaikan-kebaikan lainnya, walaupun di akhir Ramadan. Janganlah kita menjadi orang yang ketika di awal Ramadan orang yang rajin, tapi di akhirnya orang yang kalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.